Shalom, selamat pagi. God is good all the time. Tuhan kita selalu baik dalam setiap bagian kehidupan kita. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mengalami bahwa God is good all the time. Menarik sekali, saya baru melihat ada satu video dari YouTube. Ya, I am 84. Here are my secrets of youth. Ini ada satu orang namanya Jeffrey Life, usianya 84 tahun. Dan diceritakan bagaimana sampai usia 60 itu banyak masalah dihadapi, ya, perutnya buncit, kemudian banyak gangguan penyakit, ya, gangguan macam-macam, ya. Lalu dia memutuskan dia mau olahraga, ya, dia mau belajar untuk mengatur hidupnya begitu rupa. Dan singkat cerita, akhirnya badannya tidak hanya bagus, ya, dia juga menjuarai satu lomba untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Tetapi yang jauh lebih penting adalah hidupnya ternyata menjadi sehat. Nah, terus terang saya sangat terinspirasi dengan banyak orang-orang yang justru di usia lanjutnya itu mereka justru berprestasi, ya. Misalnya kalau kita pernah perhatikan, ya, itu Ronald Reagan menjadi presiden pada usia 70 tahun, ya, 70 tahun. Dan dia memimpin Amerika selama 2 periode, jadi sampai usia 78 tahun. Bahkan Donald Trump, kalau nggak salah itu menjadi presiden tertua di Amerika. Dia usia 73 kalau nggak salah, dia jadi presiden di Amerika. Walaupun satu periode 4 tahun, ya. Tapi kalau kita lihat lagi misalnya Mahathir Mohamad, itu Perdana Menteri Malaysia, ya. Nah, dia badannya sehat dan langsing, ya. Usia 93 tahun, ya, beberapa tahun yang lalu saya baca di medsos. Usia 93 masih bisa memimpin satu negara, itu luar biasa loh. Jadi artinya pikirannya itu nggak pikun, badannya juga tetap sehat, dan dia ceritakan bahwa tipsnya adalah jangan malas, ya. Kira-kira seperti itu. Artinya pikirannya supaya jangan pikun, ya, dipakai terus, ya. Belajar, jangan berhenti, jangan jadi mager, ya. Kalau mager tuh malas gerak, jadi maunya tidur aja, mau jalan males, ya, naik tangga males, ya. Maunya duduk aja di tempat tidur aja, justru itu berbahaya, ya. Coba kalau ada kesempatan lihat di YouTube, ini menarik sekali. Lalu dia katakan begini, it's never too late to be healthy and it's never too early. Nah, kalau sekedar sehat saja itu mungkin oke, ya. Tapi kita lihat di sini, badannya itu six pack, ya. Berkerut-kerut, bukan berkerut, berbentuk berbidang, itu kan karena dilatih. Memang dia tidak hanya fun walk atau olahraga ringan atau jogging, ya, tapi dia memang pergi ke gym, ke fitness center, dan dia ada trainernya. Mungkin sebagian buat kita itu barangkali terlalu wah, ya. Tetapi kan kita bisa belajar beberapa hal. Kalaupun kita nggak perlu sampai badannya seperti binaragawan, seperti Aderai, tapi kesehatan itu kan penting. Mau nggak mau, ya, tubuh kita ini kan perlu dijaga dengan baik. Sebab kita ini kan roh, jiwa, tubuh. Roh kita memang lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus. Jiwa kita ini kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sesuai dengan firman Tuhan, sehingga jiwa kita itu jadi jiwa yang makmur, jiwa yang kaya, percaya tentang kebaikan Tuhan, percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita, sehingga kita bisa berhasil dalam setiap hal yang kita lakukan. Tapi tidak hanya itu, tubuh kita ini juga perlu dijaga, ya, diberi nutrisi yang baik, perlu latihan, perlu olahraga. Dan coba, ya, bagi teman-teman yang mungkin selama ini terlalu sibuk di pekerjaan, saya juga pernah mengalami masa yang harus berangkat pagi ke kantor. Kalau drive sendiri, ya sama, harus berangkat lebih pagi karena kalau enggak kena macet.
Kemudian pulangnya biasanya itu macetnya parah sekali. Ada masa ketika total perjalanan pulang dari kantor sampai rumah itu 5 jam. 5 jam tuh sudah termasuk kalau nggak salah 1 jam tuh saya mampir di mall untuk istirahat, untuk makan. Itu luar biasa macetnya. Bahkan ada masa ketika saking macetnya jalan, saya dengan istri itu akhirnya memutuskan kami nongkrong di bioskop ya, nonton tapi tidur lah ya, supaya jam 12 malam itu baru sepi, baru bisa pulang. Karena waktu itu banjir juga di Jakarta. Nah, ini ada yang menarik ya. Di 1 Timotius pasal 4 ayat 8, Paulus bilang begini, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau dikatakan latihan badani terbatas gunanya, bukannya tidak berguna, ada gunanya tetapi terbatas. Setidaknya itu untuk hidup kita di dunia ini. Sebab pakaian kita ini kan tubuh kita, ya. Tubuh ini seperti pakaian yang perlu dijaga. Kalau kita punya pakaian, kita harus tahu kan cara nyucinya seperti apa. Sekalipun punya mesin cuci, ya harus diperhatikan jenis kainnya, jangan sampai salah, ya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, kalau kita baca konteks sebelumnya itu sebenarnya latihlah dirimu beribadah. Baru dikatakan ibadah itu latihan badani itu terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal ya, dalam banyak hal. Nah, salah satu yang diterapkan oleh Jeffrey ini ya, Pak Jeffrey yang sudah 84 tahun usianya ini, dia juga mengatur pola makannya. Ini kalau nggak salah mungkin orang-orang Amerika ya, biasa kan kalau minum bir bagi para pria di sana ya, orang-orang Barat biasanya itu dianggap wajar kalau minum bir. Nah dia mesti diet ini, ya dia betul-betul kontrol makannya, dia menghindar dari sugar, ya gula, lalu produk-produk tepung, ya kemudian nasi putih, lalu kentang, lalu ada fats ya, yang harmful, yang membahayakan ya lemak-lemak tertentu yang memang nggak baik ya. Lalu juga minuman, ya bir. Nah kita mungkin beda, tapi poinnya di sini adalah ternyata makanan itu juga harus dijaga. Kita nggak boleh lalai dalam hal apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Sama seperti apa yang masuk ke dalam pikiran kita, kemudian dia bersarang menjadi satu cara berpikir, pola berpikir menjadi benteng atau menjadi satu paradigma. Kita harus hati-hati memilah-milah apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Apa yang kita lihat, ya televisi, YouTube, membentuk cara berpikir kita. Ya, mungkin kita tidak sadar akan hal itu, tetapi itu ternyata membentuk kita. Demikian juga apa yang kita makan. Ada istilahnya begini, you are what you eat. Ya, itu berlaku physically dan juga spiritually. Kamu itu adalah hasil apa yang kamu makan. Baik secara jasmani, juga secara rohani. Ada hamba Tuhan yang dia bilang, kuncinya tuh penguasaan diri, ya, termasuk soal makan. Jadi kalau kita makan itu nggak kontrol dengan baik, maka itu akan berdampak pada tubuh kita. Mungkin aja ada yang bilang, aduh saya ini minum aja jadi daging ya. Jadi katanya udah kurangin makan, tetapi badannya juga tidak terkontrol ya. Waktu saya kuliah dulu, badan saya relatif sangat kurus ya dibanding teman-teman seusia saya. Ya memang ada juga teman saya yang lain yang kurus juga, tapi rata-rata mereka lebih gemuk ya daripada saya. Tapi setelah saya lulus, kemudian bekerja, apalagi setelah menikah, maka badan itu cenderung menjadi lebih subur. Nah belakangan saya menyadari itu repot juga ya kalau badan kurang diatur ini dalam gerakan tuh kurang nyaman. Beberapa kali saya ke Israel, yang pertama itu lewat Mesir, naik Gunung Sinai, ya puji Tuhan saya cukup kuat, nyaman ya, karena memang saya suka jalan. Dan ya kalau nggak salah saya nyiapkan diri juga ya untuk hal itu. Tapi beberapa orang nggak cukup kuat awalnya sehingga perlu dibantu, tapi puji Tuhan sampai selesai semua ya bisa naik ke atas.
Tapi berikutnya ketika saya ke Israel beberapa kali, saya juga menyiapkan diri karena di Israel juga banyak jalan ya. Jadi mau nggak mau tuh ternyata namanya disiplin tuh kita perlu menjadi bagian hidup kita. Nah di Yohanes 8 ayat 31 dan 32 ini ayat yang cukup terkenal ya. Ini Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia. Jadi kalau kita baca ayat 30-nya itu, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia. Nah, kalau kita baca orang Yahudi, kita terjemahkan konteksnya sekarang itu adalah Tuhan berbicara kepada orang-orang Kristen, ya, kepada orang-orang yang mengaku beragama Kristen. Atau bisa juga kepada semua orang. Tapi Dia berkata kepada orang-orang yang percaya. Jadi kalau aslinya dikatakan Dia berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, maka kita bisa lihat konteksnya, kita terjemahkan ke sekarang ini. Yesus berbicara kepada orang-orang Kristen yang percaya kepadanya. Karena sebagian orang Kristen itu sebenarnya karena KTP aja, karena orang tuanya ya mungkin. Tapi belum tentu percaya kepada Yesus. Nah, kepada mereka yang percaya dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, artinya kamu terus ya mengizinkan firman itu membentuk kamu, mengajar kamu, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, kata murid itu dalam bahasa Inggrisnya adalah disciple. Dan di dalamnya terkandung arti kata disiplin. Jadi seperti tadi Pak Jeffrey itu yang tadinya badannya gemuk nggak karuan, dan bukan soal gemuknya aja ya, tapi nggak sehat ya. Lalu dia memutuskan dia mau olahraga. Nah, ketika dia putuskan sampai dia melangkah itu satu hal. Tapi setelah dia melangkah sampai dia meneruskan, kalau nggak salah tadi diceritakan 4 bulan kemudian kelihatan hasilnya. Nah itu perlu konsistensi, itu perlu disiplin. Disitulah seorang murid sebenarnya terbentuk. Karena murid itu bahasa Inggrisnya disciple, dan di situ ada arti disiplin. Kalau kita pelajari ya, seorang murid yang belajar, dia itu sudah bayar, keluarkan uang untuk bisa sekolah, untuk bisa dididik. Lalu dia mesti pakai seragam tertentu, ikuti aturannya, dia mesti datang ke sekolah jam tertentu, pulang jam tertentu, nggak boleh terlambat, kalau terlambat ada penalti, ada hukumannya, kemudian dia mesti konsentrasi, duduk di kelas, nggak boleh ngobrol dengan teman yang lain, perhatikan guru yang mengajar, kemudian ada break istirahat, ada waktunya, dia bisa ke toilet, ke WC, kemudian mungkin makan bekal yang dibawa ya, tapi di kelas, dalam kelas nggak boleh makan. Itu ada disiplin ya, ada aturan-aturan. Nah itu murid ya. Kemudian dia mesti belajar, dan kemudian dia mesti ujian, padahal dia keluarkan uang ya. Bayangkan ya, itu namanya pendidikan ya, disciple. Dan Tuhan bilang, kalau itu kamu lakukan, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Nah, kita kadang-kadang suka bablas ya, apalagi di zaman anugerah ini. Ya, kita percaya dosa-dosa kita sudah diampuni, kita sudah diterima sebagai anak-anak Allah, lalu kita hidup semaunya. Ya, nggak bisa seperti itu ya. Di gereja tempat saya berbakti ya, gerejanya tuh pakai karpet ya, dan hari Minggu kami kebaktian, tapi hari-hari lain Senin sampai Sabtu itu dipakai sebagai rumah doa. Jadi siapa saja yang mau datang asal janjian, diatur waktunya, bisa sama-sama berdoa. Nah, waktu berdoa ke atas itu harus lepas sepatu ya, karena pakai karpet ya. Lepas sepatu, ditaruh di bawah, kemudian tidak boleh bawa makanan ataupun minuman. Kalau minuman hanya boleh air putih ya. Nah, itu bagian dari aturan yang harus ditaati, dan itu perlu disiplin ya. Kita nggak boleh toleran. Awalnya memang nggak mudah juga ya. Ada orang-orang yang mungkin rasanya nggak nyaman ya. Tapi saya ingat ya, ketika saya ke Singapura beberapa tahun yang lalu ikut satu KKR. Nah, itu di stadionnya cukup besar, lebih besar daripada Istora Senayan. Tapi lebih mewah ya. Dan karena banyak yang mau ikut KKR tersebut, kebaktian tersebut, kebaktiannya dimulai sore ya, jam 4 sore. Tapi antrian itu sudah dari jam 9 pagi ya.
Saya cuma mau ngecek saja antriannya, jadi saya datang sekitar jam 8 kalau nggak salah, ternyata sudah ngantri. Waduh, saya pikir ini gimana, saya ikut antri lah. Dan ternyata saya mulai lapar karena belum sempat makan ya. Akhirnya saya titip sama orang yang ada di situ, saya beli McDonald dulu. Dan ketika saya mau balik, hampir saja saya nggak diizinkan masuk ke tempat yang tadi saya antri karena dianggap saya mau menerobos. Saya bilang enggak, saya keluar untuk beli makanan ya. Nah, mereka semua antri dan kami makan sementara ngantri itu, ya bayangin ya, dari sekitar jam 9 atau jam 10 pagi sampai sekitar setengah 4 atau jam 3 ya. Nah, baru kami boleh masuk. Itu ada yang kena panas, ada yang ketika masuk dekat stadionnya itu sudah ada atapnya, jadi lumayan. Tapi sebelumnya ya pakai topi, pakai apa aja kena panas. Tapi semua ngantri. Nah, begitu mau masuk tidak boleh bawa makanan, tidak boleh bawa minuman. Ya, semua ditinggal di luar. Waduh ya. Tapi semuanya nurut. Ya, nah itu bagian dari disiplin. Nah, kemudian saya juga ikut satu acara beberapa kali ya di satu kantor, dan kalau kami dalam ruangan itu mesti memang pakai sepatu, tetapi makanan minuman nggak boleh masuk di situ, hanya boleh air putih ya. Nah, itu bagian dari disiplin. Kadang-kadang kita berpikir mau semuanya boleh ya. Kalau ibadah hari Minggu ya memang kita pakai sepatu, tetapi setelah itu dibersihkan langsung ya, dipakai vakum sehingga bisa dipakai untuk tempat doa lagi. Tapi waktu hari Minggu pun tetap yang di atas nggak boleh bawa makanan, nggak boleh bawa minuman kecuali air putih. Karena kalau minuman kalau tumpah itu mengotori karpet. Nah, yang repot adalah ketika ada yang bawa anak. Ya bagaimana para asyir itu juga belajar untuk menegur. Nggak boleh anaknya. Nah, kadang-kadang kita oke, tapi anak kita biarkan ya. Itu pas sebenarnya soal pendidikan. Nah, kita harus belajar ya untuk melatih diri kita. Ternyata yang namanya kenyamanan dan keamanan itu tidak lepas dari peraturan yang harus ditaati. Kita tidak bisa hidup semaunya ya. Wah, karena saya leadernya di sini kan, saya pendetanya di sini, terserah saya dong, yang lain boleh, saya nggak boleh, kan saya pemimpin. Ya nggak bisa begitu ya. Kita harus walk the talk ya istilahnya. Kita harus melakukan, kalau kita perintahkan ke bawah begitu ya kita harus bisa juga. Ya jangan itu buat kamu, saya enggak, saya kan spesial. No, nggak bisa begitu ya. Saya ingat satu ketika ada cerita seorang yang dia diterima bekerja di satu tempat, tapi dia minta dispensasi untuk satu hari di mana dia bisa tidak masuk ya. Lalu seorang teman bilang begini, wah ya nggak bisa begitu ya. Kalau kamu mau masuk, kamu mau menjadi agent ya untuk perubahan, agent of change ya, kamu mesti masuk di situ. Nggak bisa kamu menjadi beda sendiri ya. Nah, ini bagian dari pendidikan ya, bagian dari disiplin. Ternyata kalau kita melakukan itu enak, nggak berat ya. Awalnya aja mungkin kita rasakan berat, tapi setelah kita mau melakukan, kita akan menikmati ya the joy of being a disciple of Christ ya. Sukacita menjadi murid Kristus. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita senantiasa ya. Juga soal bangun pagi ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Berkatnya selalu baru setiap pagi ya, bukan setiap siang atau setiap sore atau setiap malam atau setiap hari. Memang setiap hari, tapi harinya itu pagi. They are new every morning, new every morning.
Ya, ayo belajar bangun pagi itu bagian dari disiplin kita ya untuk mengalami bahwa God is good all the time. Tuhan baik bagi kita senantiasa setiap saat. Amin.